Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Ya, hari ini saudara saya akan berbicara firman Tuhan tentang alasan kita hidup. Ya, untuk apa saudara hidup di dunia ini? Itu harus menjadi pertanyaan penting loh. Karena umur kita tuh tidak lama. Alkitab bilang hanya 70 tahun. Siapa yang udah 70 tahun di sini? Angkat tangan. Ya, 70 tahun masih muda loh ya. Sudah 70, puji Tuhan ya. Berarti ya kita, tapi jangan berkata, oh yang sudah 70 mau duluan. Ya, karena hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Ya, sekarang juga banyak orang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Yang terpenting bukan soal kapan kita mati. Yang terpenting adalah kita ngerti nggak alasan kita hidup. Kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab hari ini yang bernama Raja Hizkia. Saudara, Hizkia ini dia adalah seorang raja yang hidup berkenan pada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Hizkia diangkat menjadi raja umur 25 tahun. 25 tahun loh. Ada yang umur 25 tahun sini? Ya, tolong angkat tangan yang umur 25, jangan sia-siakan masa mudamu. Karena di umur 25 tahun Hizkia sudah menjadi raja. Kita umur 25 tahun masih ngapa? Masih jomblo bu, enggak apa-apa. Ya, mending lama jomblo, lama berdoa daripada cepat-cepat tapi salah. Amin. Ya, kalau ada yang bilang, kamu tuh loh udah umur 25 kok belum nikah-nikah. Bilang, ya saya ini kepengen membangun rumah tangga yang harmonis, bukan jadi janda muda. Karena banyak orang menikah muda, salah ya malah bercerai. Nah saudara, kita belajar dari Hizkia, umur 25 tahun dia menjadi raja. Ketika Hizkia naik menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan di atas bangsa Israel itu apa? Dia merobohkan semua tembok-tembok, tugu-tugu penyembahan berhala. Waktu Hizkia jadi raja, yang pertama dia lakukan, dia memulihkan penyembahan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Semua tugu-tugu berhala dihancurkan, termasuk ya monumen yang dibangun pada zaman Musa, yaitu ular tembaga, itu dirobohkan. Karena sejak bangsa Israel itu keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka sempat membangun ya patung ular tembaga. Kalau saudara pernah pergi ke Gunung Nebo, itu sekarang hanya buatan manusia, yang asli sudah dirobohkan pada zaman Hizkia. Hizkia merobohkannya kenapa? Karena bangsa Israel ke situ mempersembahkan korban, dan itu menjadi penyembahan berhala. Ya, Hizkia adalah raja yang juga di tangannya dia membebaskan bangsa Israel dari tangan raja Asyur, Sanherib yang sangat berkuasa dan mendominasi Israel pada zaman itu. Lalu Hizkia itu dia hidup berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang paling kita tahu dari kisah Raja Hizkia ini tentang apa Bapak Ibu? Hizkia jatuh, sakit, dan disembuhkan. Nah kita mau lihat alasan hidup apa yang dipakai oleh Hizkia sehingga Tuhan mendengar doanya. Buka bersama Yesaya pasal 38. Yesaya 38, judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama dikatakan di sana, kita baca bersama Bapak Ibu. Kalau saya bilang baca bersama berarti suaranya kedengaran. Ayat 1, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, kalau kita sakit, lalu dokter berkata bahwa umurmu tidak panjang lagi. Lalu suruh sampaikan pesan terakhir. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kita semua akan berhadapan dengan hari itu, di mana kita akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Masih bersyukur kalau dapat kesempatan disuruh kasih pesan-pesan terakhir. Jadi Hizkia disuruh sampaikan. Yesaya ini seorang nabi yang dia katakan A kalau A, ya B kalau B. Walaupun Hizkia seorang raja, Yesaya pergi menemui dia, dan Yesaya berkata, kau sakit dan Tuhan bilang kamu tidak akan sembuh. Karena itu sampaikan pesan terakhirmu. Hamba Tuhan itu harus berkata ya, ya, tidak, tidak. Saya berprinsip lebih baik kita persiapkan jemaat menghadapi kematiannya daripada berpura-pura kasih kekuatan. Karena banyak orang Kristen itu ternyata belum siap mati. Kalau saya tanya di sini berapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak usah lihat kanan kiri dulu. Ya. Yang sudah siap mati, tidak ada? Yang belum siap mati, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Pulang saja, pulang. Kau tidak ada pilihan dalam hidupmu. Sudah tahu arah hidupmu akan kemana. Harus punya pilihan, saudara. Kalau belum siap, bilang belum siap. Kalau sudah siap, bilang sudah siap. Supaya saya bisa kasih tahu, kalau belum siap harus bagaimana. Kalau sudah siap harus bagaimana, amin. Kita mau atau tidak, kita siap atau tidak, mati itu nggak pernah bisa ditolak. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, ya terjadi. Yang penting bukan kapan saatnya mati, yang penting kita siap-siap, amin. Nah bagaimana menyiapkan hidup nanti kita belajar. Ketika Yesaya berkata kepada Hizkia, kamu akan mati. Sampaikan pesan terakhirmu. Apa yang dilakukan Hizkia saudara? Ayat 2 kita baca bersama. Dengan suara yang keras lagi, 1, 2, 3.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia membuat tembok ratapan di rumahnya. Tembok ratapan itu bukan ada di Israel. Di rumah saudara bisa jadi tembok ratapan. Nangis di kamar mandi, di kamar tidurmu. Nangis sama Tuhan, tidak apa-apa. Dikatakan di sana dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa. Apa doa Hizkia kepada Tuhan? Sehingga meluluhkan hati Tuhan. Kita baca ayat 3 bersama dengan suara yang keras lagi. 1, 2, 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia tak ngomong gini, Tuhan tolong anak saya masih kecil-kecil. Tuhan tolong utang saya belum lunas. Ya, ada yang punya utang di sini? Cepat-cepat lunasi. Ya, supaya kalau mati tidak bawa utang. Dia berkata di hadapan Tuhan dengan doa yang simple. Dan Hizkia memberikan Tuhan alasan kenapa dia harus hidup di dunia ini. Alasan yang pertama dia bilang begini, Tuhan ingatlah aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Apa yang Tuhan cari dari kita orang Kristen, orang percaya? Cuma satu, kesetiaan. Setia itu artinya dalam segala keadaan. Ada kalanya dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita ini akan menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan hidup. Dan disitulah kesetiaan kita kepada Tuhan itu diuji. Ya. Apakah kita mau tetap setia dalam keadaan yang sulit? Ketika saya terima Yesus, saya menghadapi tantangan yang sangat berat. Diusir dari keluarga, diancam mau dibunuh, saya tinggalkan rumah, ya, tidak bawa ijazah, saya hidup di kos-kosan numpang, untuk bisa dapat makan, dapat tumpangan gratis, saya cuci baju anak kos, saya jadi pembantu di situ. Kalau saya ini mau memberontak dari Tuhan, kenapa saya ikut Yesus menderita? Tiap hari ketika saya berdoa, setan datang ngomong, goblok. Ikut Yesus jadi pembantu, ikut Yesus menderita, ikut Yesus gak punya uang. Saya cuma bilang, setan, aku ikut Yesus karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Bukan soal berkat, aku ikut Yesus karena aku menemukan keselamatan. Dan karena itu, aku mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Hizkia berkata, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Hari-hari ini orang setia itu susah dicari. Karena semua orang ada maunya. Ya, makanya wanita-wanita, kalau masih pacaran udah selingkuh, langsung cepat-cepat putus. Ya, karena konon katanya selingkuh itu tidak ada obatnya. Kecuali dia bertobat. Terima Tuhan Yesus. Orang setia itu susah dicari. Dalam keadaan panas, hujan, ya, baik atau tidak baik, kita tetap setia. Mau hidup kita diberkati, setia. Ya, mau hidup kita lagi susah, tetap setia. Ada orang waktu diberkati setia, ketika susah dia tinggalin Tuhan. Bahkan dijual Tuhan. Ada loh pendeta, ya, pindah agama, menikah dengan orang yang tidak seiman, cerai dengan istrinya, tapi demi dapat harta, ya, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, ini orang-orang yang hanya mencari kesenangan sesaat di waktu hidup ini. Tapi Tuhan mencari orang yang setia, saudara. Ya, dalam segala keadaan, Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh alasan supaya Engkau mendengarkan doaku. Dengar dia bilang di sana, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Bapak Ibu, alasan apa yang kita mau beri sama Tuhan? Tuhan ingat loh, aku ini hidup kepahitan terus sama mertuaku, sama menantuku kepahitan. Hello saudara, tidak semua orang Kristen itu doanya mendapat jawaban dari Tuhan. Ada kriteria, ada alasan yang harus kita beri kepada Tuhan supaya doa kita itu dijawab. Kalau kau tidak punya alasan hidup, ya tidak usah berharap. Karena engkau tidak menghormati Tuhan. Hizkia memberi alasan, ingatlah kiranya aku hidup di hadapan-Mu dengan setia. Yang kedua dia bilang apa? Ingat Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu dengan tulus hati. Orang yang tulus hati akan berkata, sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, aku tetap percaya. Dulu saudara ketika saya nggak bisa bayar cicilan rumah saya terancam mau ditarik, mau diambil. Saya tadinya berdoa sama Tuhan, saya tuntut Tuhan. Tuhan, aku tuh udah bersaksi kemana-mana beli rumah loh. Kalau rumahku diambil, Tuhan kau yang malu. Makanya dengar doaku Tuhan, jawab, beri mujizat. Saya pikir tuh doa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya doa dengan air mata setiap siang, gak ada orang, suami sudah pergi, anak-anak sekolah, saya sendiri di rumah, saya nangis, saya selalu berdoa seperti itu. Kau malu loh Tuhan, kau malu. Makin kesini, gak damai sejahtera saya. Makin saya tertekan, makin saya ini
Ya rasanya kehilangan damai sejahtera. Akhirnya satu waktu saya duduk di kaki Tuhan, saya cuma nangis. Dan saya bilang, Tuhan, bicara kepadaku Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Kenapa engkau izinkan masalah ini terjadi? Koreksi aku Tuhan. Lalu tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus mulai bicara. Kau tidak usah mengancam-ngancam Tuhan. Kalau rumahnya diambil, Tuhan malu. Roh Kudus tuh bilang, Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, kemasyuran yang mengatasi segala hal di bumi ini. Kalau rumahmu diambil, itu tidak merubah kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan yang malu, kaulah yang malu. Baru saya sadar, oh iya ya, saya salah berdoa. Kenapa saya tuntut Tuhan? Kenapa saya tidak belajar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas? Akhirnya saya mulai nangis dan berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sekalipun kau tidak jawab doaku, sekalipun engkau tidak melepaskan aku dari masalah ini, aku mau tetap mengasihi engkau dan berkata, engkau mulia, engkau baik, engkau dahsyat, dan engkau tidak pernah dipermalukan karena hidupmu atau apapun. Ketika kita ini disadarkan Tuhan, jadi saya tiba-tiba nangis, saya nyanyi pujian. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Itu ketulusan. Amin. Apapun persoalan berat yang sedang engkau hadapi hari ini, dan engkau berkata, Tuhan sekalipun kau tidak dengar doaku, engkau tetap baik. Dan aku tetap mau menyembah engkau, sebab engkau juru selamat bagi hidupku Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ketulusanmu yang dilihat Tuhan. Jadi hari-hari ini tidak usah pencitraan. Percuma kita mau bangun sesuatu yang bohong, yang pencitraan, itu cuma manusia yang lihat. Tapi mari tarik perhatian Tuhan waktu kau hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Lakukan semua dengan ketulusan, pelayananmu, penyembahanmu, doamu. Bukan karena untuk dilihat orang, tapi karena Tuhan melihat hidupmu. Suami-suami, kenapa kau harus setia pada istrimu? Bukan karena untuk dilihat istri, tapi itu menghormati Tuhan. Dan Tuhan melihat hatimu. Makanya sebagai suami, kau akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita rubah cara kita hidup hari-hari ini dengan menjadi orang yang tulus hati. Waktu saya merubah doa saya, hati saya terasa damai. Sudah dijawab belum? Belum. Masalahnya tetap ada, tapi saya mulai belajar bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, ternyata kita menarik perhatian Tuhan. Amin, saudara. Tiba-tiba saya ada ide di hati dan saya yakin itu dari Tuhan. Saya hubungi satu kenalan saya, rumahnya di Bekasi, saya tidak tahu rumahnya di mana. Dia belum pernah datang ke rumah saya pun belum pernah datang ke rumah dia. Saya inbox dari Facebook karena saya nggak punya nomor HP-nya. Saya bilang, Ibu, saya mau minta tolong, saya nggak minta uang Ibu, tapi Ibu mau nggak beli rumah saya? Kalau rumah saya ini ditarik, Bu, saya rugi. Karena rumah ini sekarang harganya sudah naik 2 kali lipat. Tapi kalau Ibu tombokin dulu utang saya, nanti setelah itu sertifikat saya bawa ke rumah Ibu. Nanti kita jual. Kenaikan rumah itu saya balikin dulu uang Ibu, kenaikannya kita bagi 2 keuntungan. Oh iya, coba saya tanya ke suami saya, Bu Debbie ya. Dia tanya ke suaminya tanya, surat-suratnya lengkap, sertifikat ada, IMB ada. Ya udah minta nomor rekening Bu Debbie ya. Dia transfer kekurangannya 400 juta. Setelah saya ambil sertifikat, saya bilang, Bapak, alamat rumahnya mana? Saya mau antar sertifikat, nanti sambil kita tawarkan rumah ini. Nggak usah Ibu Debbie, ambil aja sertifikatnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu berkatnya Ibu. Siapa yang sangka bisa begitu? Waktu Tuhan melihat hidupmu berkenan, tidak ada perkara yang mustahil. Dia itu berperkara hanya semudah, dia membalikkan telapak tangan. Yang menjadi sulit bagi otak kita, yang bisa bikin kita pusing 7 keliling, bagi Tuhan itu mudah. Dia bisa menggerakkan hati raja ketika kita mendapatkan perkenanannya. Loh, saya tidak menyangka kan, saya bilang, aduh jangan begitu Bapak, Ibu, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tapi saya cicil sampai selesai karena saya nggak mau berhutang. Ya, sebab Tuhan sudah baik dan dia sangat baik. Dan dia melihat hati, ketulusan hati. Jangan mencoba dengan kekuatanmu sendiri untuk hidup, saudara. Kau capek, kau stres, mari mulai andalkan Tuhan. Lalu dia bilang yang ketiga alasannya apa? Aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Apakah selama hidup kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Atau apa yang baik di mata kita? Kalau Tuhan berkata kau harus melakukan A, lakukan A, jangan bikin B. Kalau firman Tuhan bilang jangan ada kepahitan di hatimu, lepaskan pengampunan buat mertuamu, lepaskan. Lepaskan pengampunan buat anakmu, lepaskan. Lepaskan pengampunan buat tetanggamu, lepaskan. Jangan kau simpan terus di hatimu, karena engkau sedang tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak muda, kalau kau melihat masa depanmu diberkati, disertai Tuhan, hormati Tuhan sejak hari ini. Dengarin firman Tuhan sungguh-sungguh.
Tanam di hatimu, maaf ya maaf. Orang-orang pintar saja sekarang mulai kehilangan pekerjaan. Karena ke depan rata-rata pekerjaan manusia akan diganti oleh robot. Ya, yang pintar-pintar aja sekarang pada mulai takut. Apa? IQ-mu pas-pasan, nggak usah sombong, amin. Ya, diberkati atau tidaknya hidup kita hanya tergantung pada bagaimana cara kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, masa depan ke depan ini semakin suram. Ya, kemarin saya baca, sekarang Jepang, China mengeluarkan robot yang bisa jadi pembantu rumah tangga, benar-benar kayak orang. Sekarang teknologi AI mulai menggantikan kepintaran manusia. Bikin lagu rohani, nggak perlu pencipta lagu. Saudara tinggal ketik, tolong bikinin saya lagu rohani. Keluar liriknya, keluar aransemen musiknya, keluar penyanyinya. Dan tidak kena copyright, karena ciptaannya AI. Bener, saya kemarin lihat, untuk jasa desain rumah, AI sudah ada. Saudara nggak perlu bayar mahal. Tanpa terasa keahlian-keahlian manusia digantikan robot. Sekarang robot AI bisa mendeteksi penyakit, dokter-dokter ke depan terancam. Karena AI lebih pintar. Ya, dia bisa deteksi semua penyakit yang ada dalam badan kita lebih daripada manusia. Sekarang di luar negeri yang khotbah di gereja-gereja sudah AI, bukan lagi pendeta. AI yang khotbah. Saudara coba suruh ketik aja, tolong bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Keluar sama ayat-ayatnya, enggak sampai 5 menit, 1 menit, keluar. Tinggal saudara pencet suaranya, dia khotbah. Sebab karunia roh adalah. Loh, orang tanya sama saya, Bu, menurut ibu bagaimana itu Bu, gereja-gereja di luar negeri sekarang yang khotbah AI? Karena mereka nggak perlu gaji pendeta, nggak perlu kasih persembahan pendeta. Saya bilang ya setidaknya AI nggak ada yang homo ya. AI juga nggak selingkuh ya. Setidaknya AI lebih kudus lah dari pendeta. Ya, kalau soal urapan kan dari Tuhan. Yesus bilang, bahkan di Yesus bisa pakai batu untuk menobatkan orang. Makanya hamba Tuhan, kalau hidupmu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau nggak berjalan dalam kekudusan, hati-hati, sainganmu AI. Ya, apa yang bisa kita banggakan di hidup ini? Nggak ada. Makanya hormati Tuhan, lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus hidup kudus, maka hidup kuduslah. Jangan kau selingkuh, jangan kau bersinah, jangan kau jadi pelakor, jadi ani-ani, amin. Ya, kalau Tuhan suruh kuduskan hidupmu, jangan merokok, jangan minum, jangan mabok, lakukan. Jangan dugem, lakukan. Apa yang menyenangkan Tuhan hari-hari ini? Kita sedang berpacu dengan waktu, saudara. Apakah kita melakukan yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Ketika Hizkia memberikan alasan untuk dia hidup, apa kira-kira yang bisa kita pertahankan di hadapan Tuhan, alasan hidup kita? Ya, Tuhan, aku ini hidup melayani-Mu loh Tuhan. Saya bisa bilang begitu. Ingat Tuhan, aku ini siang malam, ya pernah kemarin 3 minggu nggak pulang Jakarta Tuhan, aku keliling, ya. Saya ini setiap hari saudara, ya hampir nggak pernah di rumah. Saya kadang bilang, Tuhan, untuk menikmati rumahku aja, aku harus bayar harga loh. Ya, pengen di rumah tuh, pengen saudara ngurusi tanaman, ya lihat apa, pengen. Baru datang ganti koper terbang. Saya pulang besok, lusa subuh saya sudah terbang ke Kalimantan lagi. Ya terus begitu setiap hari untuk melayani Tuhan. Tapi ya itu alasan kita hidup kan. Karena Tuhan kasih kita napas. Dia kasih kita kesehatan. Untuk kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setia, tulus hati, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mari bertobat Bapak Ibu. Sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Ketika Hizkia memberikan alasan. Dan Tuhan itu kan tahu. Tuhan gak bisa dibohongi. Kita mau bohong sama manusia, bisa, tapi Tuhan gak bisa dibohongi. Lalu dikatakan ayat yang keempat, baca bersama. Saat itu juga loh saudara, Tuhan jawab. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan aku akan memagari kota ini. Doanya dijawab, diberi kesembuhan, umur diperpanjang, dapat bonus dilepaskan dari tangan Raja Asyur. Dia nggak perlu berperang, dia tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran, dia nggak perlu dengan ketakutan maju ke medan pertempuran, sebab Tuhan memberi kemenangan. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita pecahkan dengan otak kita yang terbatas. Dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena kemampuan kita terbatas. Tapi waktu engkau mencapai perkenanan Tuhan, tangan Tuhan sanggup bekerja melampaui batas kekuatan kita. Amin. Saya selalu memberi gambaran gini, saya undang para imam musik maju ke depan. Mencapai perkenanan Tuhan itu gambaran tuh begini, ini yang saya dapat sendiri nih ya. Saudara pernah membayangkan satu roket ketika dia ditembakkan keluar angkasa. Waktu roket ini menuju keluar angkasa, dia akan harus full power. Powernya itu harus penuh. Kenapa? Karena dia sedang melawan gaya gravitasi bumi yang ingin menjatuhkan dia ke bawah. Itu berat, tidak gampang. Dia terus naik saudara, makanya banyak yang tidak kuat, meledak di tengah perjalanan. Tapi waktu roket ini sudah menembus gaya gravitasi bumi, atmosfer bumi,
Dia tidak perlu power lagi, dia tinggal mengorbit, melayang tanpa power apa-apa. Dia tinggal menjalankan tugasnya. Waktu hidup kita mau mencapai perkenanan Tuhan, kita harus berjuang, berusaha mengalahkan segala kedagingan, segala kuasa jahat yang ingin membuat iman kita jatuh. Tapi waktu engkau mencapai perkenanan Tuhan, Hizkia, Tuhan bilang, aku beri engkau kemenangan terhadap Raja Asyur. Ini sebuah kekuatan yang kuat yang tidak tertandingi oleh Israel. Kekuatannya luar biasa, mereka memperbudak bangsa Israel. Tapi waktu Tuhan yang bicara, apa yang mustahil bagimu hari ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Makanya kita mau bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau bilang sama Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau beri dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang senang, kami mau bilang Tuhan baik. Bangkit berdiri bersama saudara.
Makanya untuk bisa cari karunia menikmati, dia healing, pergi kemana-mana. Dia pikir itu bisa menikmati, ternyata juga enggak. Karena karunia untuk menikmati diberikan kepada orang-orang yang rajin bersyukur. Walaupun engkau dapat sedikit, engkau syukuri. Itu loh healing, itu loh menikmati. Hidup ini bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati. Sebab banyak orang mendapat banyak, tapi dia nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena tidak ada karunia bersyukur. Waktu muda stres, nggak punya uang, cari uangnya sampai stres karena dia pikir uang bisa membuat dia bahagia. Udah tua dia dapat uang, tapi tetap nggak bisa menikmati. Ya ada yang bilang, sate kambing di sana enak loh. Aku nggak bisa makan kambing, kenapa? Darah tinggi. Kasihan kan, dulu miskin nggak bisa beli sate kambing. Sekarang udah kaya, nggak bisa makan sate kambing, kenapa? Darah tinggi. Apa sih arti hidup ini? Ya, saya bersyukur sekarang. Saya kalau lagi drop cari durian, cari sate kambing, itu obat saya. Saudara, arti hidupmu itu apa? Bukan soal berapa yang kau miliki, tapi berapa yang kau nikmati. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma yang baik, yang tidak baik pun ketika engkau syukuri. Kayak saya tadi, daripada saya terus berbantah-bantah, mana uang saya, balikin 300 juta, balikin. Saya tidak akan pernah melihat mujizat yang besar di balik itu kalau saya tidak melepaskan pengampunan dan belajar bersyukur untuk semua yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di jemaat ini pada hari ini. Ya, jangan hanya engkau rajin ke gereja, jangan hanya engkau rajin apapun yang kelihatannya sebagai rohani, tapi rajin-rajinlah bersyukur. Karena itu yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari, biar hari ini kita mau bilang Tuhan, kami mau melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu lewat apa? Lewat ucapan syukur kami. Sekalipun hari ini engkau sedang ada dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin usahamu lagi tidak baik. Mungkin rumah tanggamu lagi tidak baik. Mungkin engkau sedang ada dalam masalah yang besar. Waktu engkau mengangkat tangan dan berkata, "Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur." Itu kemenangan dan itulah menikmati. Itulah kebahagiaan hidupmu. Mari bangkit berdiri bersama.